Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pemrograman berorientasi objek, dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai proyek akhir kami, yaitu Pop and Play. Dan di sini kita langsung bahas saja kepada program utamanya. Di sini kita memakai library Pygame sebagai struktur rangkanya karena kita membuat game. Lalu di sini juga ada import random, import SY, dan juga ini kita memakai abstract method, jadi kita import ABC. Dan yang pertama itu adalah pygame.init. Ini itu untuk menginisialisasi semua modul yang diperlukan pada saat proses pembuatan game. Lalu yang ke pygame.mixer itu untuk menginisialisasi mixer untuk melakukan pemrosesan suara. Lalu dari menu music, game music, click sound, menu music, dan game music itu merupakan inisialisasi sehingga file suara itu dapat dimuat ke dalam program dan diberikan nama variabel seperti yang telah saya sebutkan. Lalu di sini ada volume di setting 70%, 50%, dan 70%. Lalu di sini untuk warna, fungsinya itu untuk mendefinisikan beberapa warna dalam format RGB untuk tampilan awal, tampilan game. Dan di sini ada clock, pygame time.clock itu untuk mengontrol kecepatan FPS di dalam game sehingga tetap stabil. Lalu di bawahnya itu ada variabel balon pink, balon biru, dan lain sebagainya. Itu untuk memuat gambar balon dan juga bom nanti yang akan digunakan sebagai elemen di dalam game. Lalu kita masuk ke dalam kelas button. Dan di kelas button ini sendiri, ini itu fungsinya untuk mengatur berbagai macam tombol di dalam game. Yang pertama itu ada text, ya untuk teks pada tombol, lalu juga ada X, Y, width, dan height. Ini tuh untuk mengukur posisi dan juga ukuran dari tombol pada game. Lalu ada color dan juga hover color, ini tuh untuk warna tombol dan keadaan warna pada saat hover. Lalu action, ini tuh fungsi yang dipanggil jika tombol itu diklik, dan juga font itu jenis font. Dan previous click itu untuk melacak status klik mouse sebelumnya. Lalu di situ ada define juga draw. Ini itu untuk mendapatkan posisi kursor mouse dan juga status klik kiri. Di sana juga ada current color, dan ya kode-kode di bawahnya itu untuk mengubah warna tombol pada saat yang selanjutnya itu text surface, text rec itu untuk menampilkan teks di tengah-tengah tombol. Dan juga ini ada pengecekan, ini itu untuk memeriksa apakah mouse itu berada di atas tombol atau tidak pada saat diklik. Jika iya, maka memainkan efek suara dan juga menjalankan fungsi selanjutnya. Dan di sini ada kelas game, fungsinya itu ya untuk mengatur elemen dasar untuk game termasuk dari ukuran layar, terus juga window game dengan mode yang bisa diubah ukurannya karena di situ ada resizable dan juga judulnya. Dan juga di sini fungsinya semua sama untuk background pada saat program itu dijalankan. Dan yang terakhir itu adalah dev run untuk memulai game dan menampilkan menu utama. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan untuk kelas main menu base game mode. Di sini kita melakukan select font page, color, subtitle color, dan outline ini untuk pewarnaan dari teksnya, subtitlenya, dan semacamnya. Setelah itu kita akan select play button adalah untuk tombol play dan mengatur ukuran posisi di tinggi dan lebarnya di 200 dan 270. Dan itu setelah itu kita membuat button width juga di posisi yang 2 min 100 dan 1210.
Setelah itu jika kita menekan play action self ini, kita akan menekan play, maka masuk ke game mode. Dan kita kalau akan menekan quit, maka actionnya adalah programnya akan berhenti dan keluar dari game. Untuk draw text with outline, kita akan menggambar sebuah garis tepi dengan perulangan untuk merubah posisi teks agar garis tepi digambar di Dev Show Self. Kita melakukan menu musik dengan iterasinya akan terus berjalan selama ada di menu. Untuk resize background juga kita akan mengatur backgroundnya. Untuk size title, font size title ini kita ukur hanya 5% dari layar lebar dan menyesuaikan. Dan kita akan melot font-font yang tersedia di django.tf. Setelah itu kita akan create teks utama, yaitu welcome to pop gameplay. Dengan disesuaikan posisinya. Setelah itu kita akan draw teks outline-nya juga dengan ketebalan yang sudah disesuaikan. Setelah itu untuk font ukuran dan teks tambahan, kita atur di size subtitle dengan 3% dari layar lebarnya. Dan kita akan melot font neck empty-nya. Teks tambahannya yaitu subtitle text sit back, relax, and enjoy the popping. Kita juga mengatur jarak di bawah teks utama agar tidak terlalu numpuk. Setelah itu kita atur untuk subtitle teksnya, font subtitlenya, posisinya, dan outline color warna-warnanya juga. Untuk posisi tombolnya diatur di button width, self game script width kali 0,2 yaitu 20% dari layar lebar layarnya dan 10% dari tinggi layarnya. Setelah itu kita butuh resize yaitu untuk memposisikan tombolnya. Setelah itu self play button draw adalah untuk menggambar tombol tadi yaitu play dan quit. Setelah itu kita akan masuk ke event loop, itu adalah iterasi di mana kalau quit tadi dipencet program akan berhenti dan game akan dihentikan. Dan untuk PY game countdown event case KF ini adalah untuk full screen ketika kita mencet tombol F. Untuk log tick 60 ini adalah frame FPS-nya. Berarti kita masuk ke game mode. Kita buat button dulu, lalu melakukan update di telepon. Kita buat ukurannya yaitu 8% dari tinggi layar. Kita load font-fontnya. Setelah itu kita ke render select game mode-nya. Setelah itu kita melakukan perolahan agar title tidak lebih dari 80% lebar dari layar. Setelah itu kita ke create button, yaitu membuat teks klasik, endless, dan rush. Kita melakukan posisi teksnya yaitu klasik, endless, rush-nya, dan juga kita melakukan ukuran dari teks tersebut. Untuk call sama dengan 3 karena kita kan ada 3 mode, jadi kita kolomnya adalah 3 dan itu dibuat jarak agar tidak terlalu menempel. Untuk iterasi teks enumerate ini untuk apabila ada teks klasik juga kita akan memposisikan teksnya juga. Self dummy action. Untuk ini kita akan teks klasik, endless, dan rush. Untuk show untuk teks-teksnya. Self resize background kita akan melakukan resize shading kalau ada backgroundnya. Setelah itu render title-nya. Setelah game mode ini untuk ukuran-ukuran title setelah game mode tadi.
untuk ngerender. Setelah itu kita draw button untuk membuat tombolnya. Nanti akan ada quit, nanti tetap untuk keluar dari program, dan jika escape adalah untuk memperkecil ukuran layarnya nanti menjadi ukuran sebelumnya, dengan F untuk full screen. Setelah create update teleponnya, nanti ukurannya akan disesuaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan kelas klasik. Di dalam kelas klasik ini terdapat konstruktor untuk atribut difficult. Difficult ini adalah tingkatan setiap levelnya yang terdapat, yaitu easy, medium, dan hard. Kemudian terdapat juga atribut buttons, memuat buttons, balon, kemudian clock ini untuk memuat FPS, kemudian method buttons, dan method update title. Selain itu juga terdapat atribut sound-nya juga. Selanjutnya yaitu method update title font, menerima yaitu base title size, kemudian title font, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk melakukan update ukuran sehingga fleksibel terhadap setiap besar kecilnya ukuran layarnya. Kemudian terdapat metode create button. Metode ini memiliki atribut screen width, yaitu panjang, tinggi, kemudian panjang tinggi buttonnya juga, kemudian total tingginya juga. Metode ini digunakan untuk membuat button yang berisi setiap tingkat kesulitannya. Kemudian terdapat juga metode load balon. Metode ini digunakan untuk memuat setiap balon dengan melakukan random ya. Melakukan berarti menampilkan balon secara acak di posisi yang secara acak pula sesuai dengan lebar screen-nya. Kemudian yaitu metode pause menu. Pause menu ini terdapat atribut pause, kemudian game music stop dan play-nya. Setelah itu font, button, kemudian color button hover dan color buttonnya. Kemudian button tinggi, panjang, dan marginnya. Kemudian pause-nya ya. Metode ini digunakan untuk menampilkan saat pause. Kemudian untuk pause teksnya yaitu pause. Di dalam metode pause menu ini terdapat draw button. Draw button ini menampilkan draw button ini digunakan untuk membuat sebuah button ya. Sebuah button yang sesuai dengan panjang dan lebar screen-nya, fleksibel. Kemudian scroll ke bawah. Nah, udah cukup. Saat pause, maka kelas tersebut melakukan recess background atau melakukan fleksibel terhadap screen-nya dan menampilkan yang pertama yaitu continue button dan quit button. Selain itu, pada saat button dipencet ya, diklik saat continue, maka game akan melanjutkan memuat game lagi atau melanjutkan permainannya, dan juga saat quit maka game akan kembali ke mode pilihan gamenya tadi yaitu klasik dan lain-lain. Kemudian untuk metode level complete menu memiliki atribut text button, color, dan lain-lain ya. Saat next difficult index lebih kecil dari panjang difficult ordernya, maka akan
memuat difficult index selanjutnya. Kemudian saat berjalan sama melakukan fleksibilitas terhadap screen-nya, kemudian memuat exit button, scroll ke bawah lagi. Saat levelnya masih ada atau level berikutnya ada, maka tombol next-nya ini akan muncul. Kode ini juga membuat next button-nya. Jadi nanti saat levelnya masih ada, terdapat tombol next dan tombol exit. Setelah itu, sebentar. Saat mouse diklik dan mengklik di exit, maka gamenya akan keluar, dan saat diklik next, maka akan berlanjut ke difficult atau tingkat kesulitan selanjutnya. Kemudian untuk method and menu, memuat font, kemudian button, color, dan lain-lain sebagainya. Saat metode ini berjalan, melakukan resize background ya, fleksibilitas untuk besar kecilnya layar, kemudian mengatur posisi tombol dan membuat tombol retry dan quit. Setelah itu saat mouse melakukan klik ke pada retry button, maka game akan kembali ke pemilihan kesulitan. Kemudian jika buttonnya mengeklik quit button, maka kembali ke pilihan game modenya tadi. Kemudian untuk method show ini digunakan untuk menampilkan pilihan kesulitannya, di mana metode ini menampilkan yaitu select difficult sebagai judul, kemudian button-button untuk tingkat kesulitannya. Ya, next untuk metode play-nya. Metode play di sini adalah logika utama ya. Logika utama pada kelas game klasik yang memuat yaitu setting, kemudian musik-musik, target, miss, dan speed-nya, kecepatan, kemudian juga memanggil metode load balon, skor, dan lain-lain. Saat metode ini berjalan, melakukan perulangan untuk memuat balonnya ya. Jika balonnya miss, maka miss-nya bertambah sebanyak 1. Kemudian metode ini juga menampilkan balon di dalam screen tersebut. Setelah menampilkan, karena jika balonnya miss, maka akan melakukan render atau menampilkan miss-nya, mengganti miss-nya. Jika 1 kemudian bertambah lagi menjadi 2, maka akan bertambah lagi menjadi 2 gitu. Jika miss-nya lebih besar sama dengan miss yang ditentukan ya, maka game tersebut akan berakhir. Jika skornya lebih besar dari skor target atau skor yang ditentukan, maka akan menang dan bisa melakukan melanjutkan ke level atau tingkat kesulitan selanjutnya. Untuk handle event-nya, scroll ke bawah sedikit. Yang pertama yaitu untuk quit ya. Ini quit ini untuk mengakhiri program tersebut. Jika untuk keyword down ini, yang bagian key escape ini ya, di klik escape maka pause menu akan muncul. Untuk event.type pgame.mousebutton ini digunakan untuk melakukan klik terhadap balon-balon yang muncul saat
mouse-nya mengeklik balon yang muncul, maka skornya akan bertambah 1 dan memanggil atau memutar sound pop sound ini. Kemudian untuk kelas endless memiliki konstruktor yang hampir sama ya, untuk sama dengan klasik tadi, memiliki atribut game, balon, kemudian FPS, sound, dan lain-lain sebagainya. Yang membedakan yaitu spawn rate, speed-nya, kemudian terdapat juga waktu. Itu yang membedakan, dan efek shake-nya. Efek shake ini menyebabkan layar itu sedikit bergerak. Untuk metode launch balonnya hampir sama, hanya saja pada bagian endless ini terdapat bom. Dan di klasik tidak, sehingga ada yang membedakan hal tersebut. Yang pertama, metode ini bekerja yaitu menampilkan ya, atau memuat balon-balon dan bomnya sepanjang X screen, yaitu pada bagian panjang screen-nya. Kemudian menambahkan kriteria is bomb. Ini adalah kriteria yang nanti akan digunakan untuk metode selanjutnya. Kemudian terdapat metode end menu yang memuat hampir sama seperti tadi, text, font, button, color, dan lain-lain sebagainya. Untuk end menu ini digunakan untuk menampilkan retry button dan quit button. Scroll ke bawah lagi. Di metode end menu ini untuk end menu menampilkan retry dan quit button ini akan digunakan untuk memberikan opsi pada player apakah jika melakukan retry akan mengulang mode endless tersebut. Jika quit maka akan kembali kepada game mode yang berisi kelas berisi game endless dan game klasik. Kemudian lanjut ke pause menu. Pause menu memuat atribut pause, on, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian screen width dan lain-lain. Saat metode ini berjalan maka memuat dan melakukan render terhadap button dan variabel contain menu button itu dan quit button. Untuk selanjutnya yaitu content text-nya ini yaitu berisi continue, dan untuk yang quit berisi quit buttonnya, diisi di quit buttonnya tersebut. Saat scroll ke bawah. Untuk saat continue buttonnya diklik maka permainan endless-nya akan berjalan lagi, dan saat quit buttonnya diklik maka akan kembali ke game mode tadi. Kemudian metode play-nya ini adalah logika utama yang digunakan pada kelas endless ya. Saat metode ini berjalan, nah, jika shake efeknya tadi aktif maka akan melakukan layarnya akan bergerak gitu. Kurang lebihnya. Kemudian jika tidak maka layarnya tidak bergerak dan berjalan seperti biasa. Jika frame-nya itu sama dengan 0 ya, modulus spawn rate-nya sama dengan 0, maka balonnya akan dimuat. Ini digunakan untuk menjaga supaya gamenya ini tidak crash karena terlalu banyak balon yang berada di
layar tersebut. Nah, ini selanjutnya yaitu melakukan update balon posisi. Balon ini saat digunakan, nah, mengupdate balon posisi, di mana saat balon tersebut sudah keluar dari screen, maka balon tersebut akan di-remove ya. Di-remove itu dihapus gitu. Sehingga akan mengurangi beban kerja di dalam program tersebut. Kemudian memuat balon ya, draw balon ini memuat balon X dan Y-nya random juga, kemudian menampilkan untuk skor dan waktu yang tersisa. Scroll ke bawah. Untuk handle eventnya ini hampir sama, jika diklik quit maka programnya akan berakhir. Saat down untuk escape-nya, saat diklik escape ya, pada tombol laptop kalian akan muncul pause menu. Kemudian untuk pada bagian mouse button down ini digunakan untuk melakukan klik saat balon itu berada di layar. Jadi saat balonnya diklik maka akan meledak dan menambahkan nilainya sebanyak 1. Dan jika bomnya diklik maka remain time atau waktu yang tersisa ini dikurangi 2 sebanyak 2 detik. Saat remaining time-nya atau waktu yang tersisa lebih kecil atau sama dengan 0, maka akan memutar low sound dan menampilkan end menu ya. Oke, sudah. Untuk speed-nya itu 3 plus frame count-nya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kelas selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas selanjutnya, yaitu ada kelas Rust. Kelas Rust di sini sebenarnya hampir sama dengan kelas klasik, namun kelas Rust ini modenya time attack, jadi diatur oleh waktu gitu. Yang pertama di sini ada konstruktor init, terus ada atribut game, difficult, yaitu ada easy, medium, dan hard. Nah, jika tingkat kesulitannya masih easy, jadi nanti time-nya ada 30 detik. Nanti kalau tingkat kesulitannya semakin ke atas, maka waktunya semakin sedikit gitu. Dan kecepatannya juga akan semakin bertambah. Kemudian ada update di telepon. Di sini untuk mengatur ukuran fontnya agar sesuai dengan ukuran layar. Kemudian ada method create button. Di sini untuk membuat tombol untuk memilih tingkat kesulitan, dan nanti tombol ini akan diatur secara dinamis agar sesuai dengan ukuran layar juga. Kemudian ada method load balon. Di sini balon akan dikelola, jadi yang muncul di layar nanti itu jumlah balonnya akan dikurangi dari 5. Kemudian balon akan ditambahkan posisinya secara acak. Kemudian ada game over menu. Di game over menu ini akan menampilkan menu game over saat permainannya kalah. Jadi nanti kalau kalau kalah nanti akan muncul tampilan tulisan game over, dan nanti musik close sound-nya akan muncul juga. Kemudian saat game over tadi ada tombol retry sama exit, di mana nanti kalau retry akan mengulangi
tingkat kesulitan itu, jadi bisa dimainkan lagi, kemudian ada exit untuk kembali ke menu tingkat kesulitannya itu. Kemudian ada method level completed, di mana jika nanti kalau tingkat kesulitannya masih di easy atau di medium, nanti dia akan next ke level selanjutnya. Kalau dari easy ke medium, dari medium ke hard. Namun jika udah sampai di hard, nanti dia akan muncul pesan teksnya, yaitu kalau muncul pesan teks kalau dia udah menyelesaikan level tersebut. Kemudian di sini ada pause menu, yaitu ada atribut game musik, menu musik, font, dan lain-lain. Kemudian jika game itu di pause, maka akan muncul tag informasi pause, dan akan muncul juga tombol continue dan quiet, di mana continue itu untuk melanjutkan gamenya dan quiet untuk keluar atau kembali ke pilih mode. Kemudian di sini ada method play dan ada atributnya sama juga seperti yang tadi, di mana nanti ada time remaining juga, ada time, speed, kemudian ada miss limit. Nah, saat game running, nanti akan muncul juga itu resize background, kemudian screen split, kemudian ada time juga. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, nanti jika levelnya itu udah sampai hard, maka akan muncul pesan you've complete di seumpama setting easy level gitu. Kemudian kalau sampai hard, nanti akan muncul congratulations, you've complete all levels. Dan ada juga tombol next dan exit mode. Terus selanjutnya ada dev show, di mana show ini akan menampilkan keseluruhan layar utamanya, yaitu ada tingkat kesulitan dan lain-lain. Kemudian di sini ada bagian untuk memulai game tersebut. Kemudian di sini saya akan mendemokan gamenya. Jadi begini adalah tampilan awal dari game kita. Bisa di full screen juga. Untuk masuk ke dalam game, kita harus klik play. Jika klik white, nanti akan langsung keluar dari program. Umpama kita klik play, kemudian di sini ada select game mode. Kita bisa pilih salah satu. Kita coba dulu yang klasik, di mana di dalam klasik ini ada 3 pilihan level, yaitu ada easy, medium, dan hard. Seumpama kita coba dulu di easy. Ini. Nah, dalam easy, di sini disediakan miss kekalahan, yaitu kita bisa melewatkan balon ini sampai 20. Nah, jika skor sudah mencapai 10 atau sesuai yang ditentukan, akan ada informasi you win seperti ini atau menang. Untuk melanjutkan ke level selanjutnya, kita bisa klik next. Kemudian untuk pause, kita bisa klik escape. Nanti akan muncul continue atau quiet seperti ini. Terus untuk game over, jadi kita bisa melewatkan balon agar sama dengan ini. Miss ini agar game over. Nah, jika balon yang terlewat itu sama dengan miss yang telah ditentukan, maka akan game over. Kemudian kita bisa milih retry atau main lagi atau exit. Kemudian untuk mode selanjutnya, kita coba yang endless.
Di sini balance itu berbasis waktu, ada waktunya. Jadi kalau kita balon, itu waktu akan bertambah 1. Namun kalau kita klik bomb, maka time-nya akan berkurang 2 detik. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti waktunya sudah habis atau 0, maka akan game over. Dan untuk mengulangi game tersebut, kita bisa klik retry. Namun untuk keluar kita bisa klik exit. Kemudian untuk mode selanjutnya yaitu ada mode rush atau time attack. Di sini tingkat kesulitannya juga ada 3, yaitu ada easy, medium, dan hard. Di sini kita coba yang easy dulu. Dalam level easy ini, jadi disediakan 30 detik waktunya. Kemudian untuk miss-nya adalah 15. Nah, jika nanti waktunya sudah habis, maka dia akan game over. Seperti ini. Kemudian kita coba yang level medium, dan di level medium ini waktunya semakin sedikit dan miss-nya juga semakin sedikit dan kecepatan balonnya juga akan bertambah. Seperti ini. Game over. Di mode rush ini juga kita bisa di pause seperti ini untuk continue untuk melanjutkan gamenya, kemudian quiet untuk keluar atau kembali ke mode selected life difficulty. Ini. Seperti ini. Kemudian untuk kembali ke mode select level, kita bisa klik escape seperti ini. Dan kita bisa klik quiet lagi untuk keluar dari program. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.